Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk matematika, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Lanjutan dari materi kemarin, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Apa itu peluang? Nah, peluang adalah salah satu topik dalam matematika yang mempelajari kemungkinan dari suatu kejadian. Maksudnya bagaimana? Ketika ada suatu kejadian, kalian diminta untuk menghitung atau menyebutkan atau mencari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari kejadian tersebut. Nah, untuk istilah yang ada dalam peluang yang perlu kalian pelajari ada ruang sampel, titik sampel, percobaan, dan kejadian. Di mana ruang sampel itu artinya kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi. Dan untuk menyatakan ruang sampel atau menuliskan ruang sampel atau mencari ruang sampel, kalian bisa menggunakan cara membuat tabel, membuat diagram pohon, himpunan pasangan berurutan, dan aturan perkalian. Istilah yang kedua, titik sampel, merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Yang ketiga, percobaan, proses yang menghasilkan data, dan kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, untuk peluang, biasanya dalam soal matematika yang akan digunakan itu adalah pelemparan dadu, pelemparan koin, pengambilan kartu, dan pengambilan bola. Nah, di sini ada contoh ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan koin. Ketika ada sebuah koin yang kalian lemparkan, kemungkinan apa yang akan terjadi? Apa saja yang akan terjadi ketika kalian melemparkan koin? Koin, kalian tahu koin kan? Koin itu di dalam koin ada apa saja? Ya, koin itu ada sisi gambar dan sisi angka. Nah, ketika kalian melemparkan sebuah koin, kemungkinan apa yang akan terjadi? Ya jelas, dia akan keluar gambar atau akan keluar angka. Itu ketika kalian melempar satu koin. Nah, bagaimana kalau kalian melempar dua koin? Apa yang akan terjadi? Berapa banyak anggota ruang sampelnya? Kalau tadi kalian melempar satu koin, ruang sampelnya kan terdiri dari angka dan gambar. Banyaknya berapa? Ya hanya 2. Nah, sekarang kalau koinnya lebih dari 2, berapa banyaknya anggota ruang sampel? Nah, untuk menghitung banyaknya anggota ruang sampel, kalian bisa menggunakan rumus ini. NS sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah jumlah koin yang ada. Tadi ketika kalian melemparkan 2 koin, banyaknya ruang sampelnya, banyak anggota ruang sampelnya berapa kalau begitu? Ya tinggal kalian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi nanti anggotanya ada 4. Ketika kalian mempunyai 3 koin, berapa banyak anggota ruang sampelnya? Ya tinggal kalian pangkatkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Begitu ya, paham ya? Nah, selain menggunakan rumus ini untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, kalian juga bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Nah, di sini misal ada pelemparan 2 uang logam. Untuk menentukan ruang sampelnya, kalian bisa menggunakan tabel. Lihat, ini tabelnya yang kolomnya uang logam pertama, barisnya uang logam kedua, yang dimana masing-masing uang logam tersebut ada angka dan ada gambar. Terus banyaknya ruang sampel berapa? Kita hitung. Tadi kalau ada 2 koin, banyaknya anggota ruang sampel menggunakan rumus adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi anggotanya harus ada 4. Coba kita lihat kalau kalian menggunakan tabel, apakah ada 4 juga? Nah, dari tabel ini ternyata koin pertama keluar angka, koin kedua juga keluar angka, koin pertama gambar, koin kedua angka. Nah, dan seterusnya bisa kita lihat ternyata banyak anggotanya ada berapa? Ya, anggotanya ada 4 juga.
Jadi sama ya, ketika kalian menggunakan rumus atau menggunakan tabel, banyak anggotanya juga ada 4. Nah, di sini kalau kalian menggunakan tabel ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau menggunakan rumus juga ada 4. Kemudian titik sampelnya apa? Titik sampel tadi anggota dari ruang sampel. Nah, ini berarti titik sampelnya angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Bisa dipahami ya? Nah, itu jika menggunakan tabel. Sekarang, bagaimana kalau kalian menggunakan diagram pohon? Di sini contohnya, ada 3 koin yang dilemparkan secara bersama-sama. Berapa banyaknya kemungkinan yang terjadi atau berapa banyaknya anggota ruang sampel. Tadi kalau menggunakan rumus, kalau ada 3 koin berarti banyaknya anggotanya harus ada berapa? Ya, 2 pangkat 3. Berarti banyaknya anggotanya harus ada 8. Nah, sekarang kalau kita menggunakan diagram pohon, apakah juga akan menghasilkan 8 anggota? Bisa kita lihat. Ketika koin pertama kamu lemparkan, dia akan muncul angka atau muncul gambar. Nah, ketika koin dilemparkan, kedua dilemparkan, kemungkinan juga akan keluar angka dan akan keluar gambar. Tinggal kalian buat percabangan. Koin ketiga juga kemungkinan akan keluar angka dan keluar gambar. Kalau koinnya lebih dari 3, kalian tambahkan lagi percabangannya. Ada angka, ada gambar. Di sini juga ada angka dan ada gambar. Nah, kalau misal koinnya lebih dari 3, berarti di sini percabangannya ditambah lagi. Nah, tambah angka, dan di sini juga tambah gambar. Begitu juga yang gambar. Kalian tambah lagi percabangannya, angka, dan gambar. Nah, itu ya. Nah, di sini soalnya hanya 3 gambar. Bagaimana kalau 3 gambar? 3 uang. Nah, tinggal berarti percabangannya hanya seperti ini. Angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar. Coba kita hitung dari percabangan-percabangan ini ada berapa banyak anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata banyaknya anggota ruang sampel juga ada 8. Di mana titik sampelnya ini angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya sampai gambar-gambar gambar. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Bagaimana mencari menggunakan tabel dan bagaimana mencari menggunakan diagram pohon. Kalau sudah paham, lanjut. Nah, selain peluang atau pelemparan uang logam, kalian juga akan melempar sebuah dadu atau beberapa dadu. Ketika kalian melempar satu dadu, berapa banyak kemungkinan yang akan terjadi? Dadu itu terdiri dari berapa angka saja? Dadu itu terdiri dari angka 1 sampai 6. Nah, ketika kalian melemparkan satu dadu, dia akan muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, angka 4, angka 5 atau angka 6. Jadi berapa banyaknya anggota ruang sampelnya? Ya jelas ada 6. Ya, karena di situ ada angka 1 sampai 6. Kemudian kalau terdapat 2 dadu atau lebih, cara menentukan banyaknya anggota ruang sampel bagaimana? Nah, kalian bisa menggunakan rumus untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Kalian bisa menggunakan rumus NS sama dengan N pangkat 6. Kalau ada 2 dadu, berarti tinggal kalian pangkatkan. Kalau ada 2 dadu, berarti tinggal kalian pangkatkan 6 pangkat 2. Berapa 6 pangkat 2? Ya, 36. Jadi ketika ada 2 dadu yang dilemparkan secara bersamaan, banyaknya anggota ruang sampel adalah 36. Itu ya. Selain menggunakan rumus, kalian juga bisa menggunakan diagram pohon atau tabel untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Tapi biasanya ketika pelemparan 2 buah dadu, kalian bisa menggunakan diagram pohon
Untuk pelemparan dadu, kalian bisa menggunakan tabel saja karena lebih mudah daripada membuat diagram pohon. Kalau koin tadi bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan diagram pohon. Tapi kalau pelemparan dadu lebih mudah menggunakan tabel. Bagaimana cara menentukan tabelnya atau membuat tabelnya? Bisa kita lihat. Nah, ini untuk pelemparan 2 dadu. Kalian bisa menggunakan tabel dadu pertama dan dadu kedua. Masing-masing dadu ada angka 1 sampai angka 6. Nah, setelah itu tinggal kalian pasangkan. Coba, tadi kan banyaknya anggota ruang sampelnya harus ada 36. Apakah ketika menggunakan tabel juga ada 36? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanannya ada 6, ke bawahnya juga ada 6. Berarti tinggal kita kalikan 6 kali 6. Apakah 36? Iya, ternyata sama. Menggunakan rumus dan menggunakan tabel, ternyata hasilnya sama-sama 36. Begitu ya, itu untuk menentukan anggota ruang sampel dan titik sampelnya. Untuk titik sampelnya apa saja? Ya ini, 11, 12, 13, dan seterusnya sampai 66. Nah, ini ketika kalian satu dadu dilempar. Untuk ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Titik sampelnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika ditanya ada berapa kejadian muncul mata dadu ganjil? Berapa? Ya jelas ada 3 karena angka ganjil dalam dadu 1, 3, dan 5. Kemudian kejadian muncul mata dadu genap berapa? Ada 3 juga karena genap dalam dadu 2, 4, dan 6. Bisa dimengerti ya untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel dan titik sampel. Kalau sudah mengerti, kita lanjut. Peluang kejadian. Apa itu peluang kejadian? Nah, jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A dapat didefinisikan sebagai PA sama dengan NA per NS, di mana NA itu banyaknya kejadian A yang diharapkan dan NS itu banyaknya kejadian yang mungkin atau banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi ini kalian bisa ingat untuk rumus peluang adalah NA per NS. NA itu kejadian yang diharapkan dan NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Diingat-ingat ya. Rumus peluang. Nah, contohnya di sini untuk peluang. 3 koin dilempar bersamaan. Berapa peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar? Nah, sebelum kalian bisa menghitung peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar, kalian harus menentukan banyaknya anggota ruang sampel. Bagaimana menentukan banyaknya anggota ruang sampel? Tadi pada contoh pertama, pada pelemparan koin kalian bisa menggunakan diagram pohon. Nah, ya kan, masih ingat ya? Untuk pelemparan 3 uang logam berarti nanti percabangannya ada 3. Itu ya. Percabangannya ada 3. Kalian bisa lihat diagram pohon yang pertama tadi. Nah, ini saya buatkan lagi. Ya sama seperti tadi. Ada berapa banyaknya ruang sampel? Percabangannya ada 3 karena koinnya ada 3. Nah, ternyata ketika kalian menggambar diagram pohonnya, kalian bisa mengetahui banyaknya anggota ruang sampel ada berapa. Ya, banyaknya anggota ruang sampel ternyata ada 8. Ini nanti kalian tuliskan kemungkinannya ya. Angka-angka gambar, angka-angka gambar, angka gambar angka. Ternyata banyaknya anggota ruang sampel ada 8. Setelah tahu NS-nya, kalian baru tentukan NA-nya. NA-nya tadi banyak anggota. Maksudnya kalian menentukan berapa banyaknya yang muncul 2 angka dan 1 gambar. Kalian cari yang angkanya muncul 2 dan
gambarnya muncul 1. Ada berapa? Ternyata ada 3. Angka-angka gambar, angka gambar angka, dan gambar angka-angka. Ini kemungkinannya muncul angka juga, maaf. Nah, kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Setelah kalian lanjutkan, carilah yang ada 2 angka dan 1 gambar. Ternyata ada 3, yaitu angka-angka gambar angka, dan gambar angka. Kalau sudah tahu NA dan NS, kalian bisa menghitung peluangnya. Tinggal dibagi 3/8. Gitu ya. Jadi ketika kalian mau menghitung peluang, carilah dulu banyaknya anggota ruang sampelnya. Setelah itu, carilah banyaknya anggota kejadian yang diharapkan. Lanjut contoh berikutnya. Ketika satu dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, langkah pertama, kalian cari NS-nya dulu, banyaknya anggota ruang sampel. Ruang sampel dari satu dadu berapa? Ya jelas 6. Kenapa 6? Karena dadu terdiri dari angka 1 sampai 6. Berarti NS-nya ada 6. Kemudian NA-nya muncul mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil berapa saja? 1, 3, dan 5. Berarti NA-nya ada 3. Berarti peluangnya berapa? Ya tinggal 3/6. Begitu ya. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut. Nah, di sini contoh berikutnya, ketika ada 2 dadu dilempar, berapa peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya 10? Untuk bisa menentukan peluang, cari NS-nya dulu. NS dari 2 dadu tadi berapa? Ya, tadi NS-nya adalah 36. Kemudian NA-nya, mata dadu jumlahnya 10. Coba kalian lihat, dari 2 angka yang jumlahnya 10 ada berapa saja? Yuk kita cari. Yang jumlahnya 10, berarti ini 4 tambah 6, 5 tambah 5, dan 6 tambah 4. Ada berapa yang muncul? Kalau jumlahnya 10, ya ada 3. 1, 2, dan 3. Berarti NA-nya ada 3. Kalau begitu peluangnya 3/36. Itu kalau diminta jumlahnya 10. Kalau sekarang diminta jumlahnya 5, ada berapa kemungkinannya? Kalau jumlahnya 5, coba ya saya ganti warna. Kalau jumlahnya 5, bisa kita cari berapa? 1 tambah 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, dan 4 tambah 1. Ternyata ketika diminta yang muncul jumlahnya 5, ada 4. Kalau begitu peluangnya berapa kalau begitu? Ya 4/36. Paham ya? Nah, sekarang contoh berikutnya. Sebuah kantong berisi 5 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng putih. Dari kantong tersebut akan diambil 2 kelereng sekaligus. Tentukan peluang terambilnya. Keduanya berwarna merah dan peluang terambilnya merah dan putih. Kita bahas yang pertama dulu. Ketika keluarnya keduanya merah, berarti langkah pertama harus kita cari apa? Ya, kita cari NS-nya dulu. NS-nya bagaimana? Untuk bisa menentukan NS, kalian bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa dan berapa. Kenapa kita pakai kombinasi? Karena di sini pengambilannya tidak memperhatikan urutan. Pelajaran kemarin ketika tidak memperhatikan urutan, kalian bisa menggunakan kombinasi. Nah, untuk menghitung NS, kombinasi yang kalian pakai adalah jumlah semua kelerengnya berapa? 5 tambah 4, 9. Yang diambil berapa? 2. Berarti kombinasi 2 dari 9.
diperolehlah 36. Itu NS-nya. Kemudian NA-nya berapa? Karena yang diminta keduanya berwarna merah, berarti kita memakai kombinasi kelereng merah. Total kelereng merah berapa? 5. Yang diambil berapa? 2. Berarti kita memakai kombinasi 2 dari 5. Diperolehlah 10. Berarti peluang muncul keduanya merah 10/36. Paham? Paham ya? Sekarang yang kedua, bagaimana ketika muncul merah putih? Nah, merah putih NS-nya sama. Tadi 9 butir diambil 2, ketemulah 36. Sekarang NB-nya bagaimana? NA boleh, NB boleh, yang penting dia peluang atau kejadian yang diharapkan. Karena dia diminta satu merah dan satu putih, berarti kita menggunakan dua kombinasi yang dikalikan. Yang pertama, karena dia muncul merah, berarti kombinasi 1 dari 5, karena jumlah kelereng merahnya ada 5, dikalikan 4 butir kelereng putih, berarti 4 butir diambil 1, berarti kombinasi 1 dari 4. Tinggal kalian kalikan seperti biasa, diperoleh 20. Berarti peluang terambilnya merah dan putih adalah 20/36. Begitu ya. Nanti kalau memang kurang jelas atau kurang paham, kalian putar lagi videonya. Lanjut. Sekarang frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian mempunyai peluang, kalian bisa menghitung frekuensinya dengan rumus peluang A dikalikan N. N itu apa? Banyaknya peluang yang akan kalian lakukan atau banyaknya percobaan yang akan kalian lakukan. Berarti tinggal kalian cari dulu peluangnya. Setelah tahu peluangnya, kalian kalikan dengan banyaknya percobaan. Itu untuk menghitung frekuensi harapan. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ada sebuah dadu dilempar 300 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu genap. Untuk bisa menghitung munculnya frekuensi harapan, kalian harus tahu peluangnya dulu. Yuk kita cari peluang muncul mata dadu genap. Kita cari NS-nya dulu. NS dari satu dadu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyaknya? Ada 6. Berarti NS-nya ada 6. Kemudian muncul mata dadu genap. Dadu genap ada berapa saja? Ya, 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Kalau begitu peluangnya 3/6. Maka bisa kalian sederhanakan setengah. Setelah tahu peluang, berapa frekuensi harapannya? Tinggal kalian kalikan. Karena di sini percobaannya ada 300 kali, berarti tinggal setengah dikalikan 300. Jadi frekuensi harapan dari pelemparan 300 kali untuk munculnya mata dadu genap adalah 150. Begitu ya. Tinggal kalian kalikan saja, yang penting tahu rumusnya. Nah, sekarang ada peluang komplement. Apa sih peluang komplement itu? Peluang komplement itu komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi. Paham? Pasti tidak paham. Nah, untuk peluang komplement itu biasanya dinyatakan dengan PA aksen atau bisa juga kalian nyatakan dengan P A terus huruf C kecil di atas. Nah, ini artinya peluang komplement. Peluang komplement itu biasanya mencari yang tidak terjadi. Nah, contohnya di sini yuk, supaya tidak bingung, kalian bisa lihat penjelasan ini.
ketika ada PA, di mana PA itu peluang kejadian A dan PA aksen peluang kejadian bukan A, kalian bisa menghitungnya. Di sini PA aksen ditambah PA itu sama dengan 1. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian bukan A ketika ditambahkan itu pasti hasilnya 1. Nah, untuk menghitung peluang komplement, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini. Nah, ini peluang komplement, kalian bisa menghitung atau menggunakan rumus ini. PA aksen sama dengan 1 kurangi PA. Jadi, untuk bisa menghitung komplement, kalian harus menghitung peluangnya dulu. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, contohnya di sini. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambil bukan kartu king. Berarti P komplement. Untuk bisa menghitung P komplement, kalian harus menghitung PA-nya dulu. PA-nya di sini apa? Ya, berarti kalian cari dulu peluang terambilnya kartu king. Itu ya, diingat. Untuk bisa menghitung komplement, kalian hitung dulu PA-nya. Karena di sininya ditanyakan terambil bukan kartu king, berarti kalian cari dulu peluang terambilnya kartu king. Di sini PA-nya, peluang terambilnya kartu king. Berapa kartu king dalam kartu bridge? Ada 4 kan? Rajanya ada 4. Berarti NA-nya ada 4. Terus anggota ruang sampel kartu bridge berapa? Ada 52. Berarti peluang terambilnya kartu king adalah 4/52. Kemudian berapa komplemennya? Berapa peluang terambilnya bukan kartu king? Tinggal kalian gunakan rumus ini. 1 kurangi PA. 1 kurangi P/52. Diperolehlah 48/52. Bisa dimengerti ya? Ketika kalian diminta untuk menghitung peluang komplement, kalian cari dulu peluang A-nya atau peluang yang terjadi dulu. Karena di sini peluang komplement rumusnya 1 min PA. PA itu peluang kebalikan dari komplement. Kalau di sini terambil bukan kartu king, berarti PA-nya terambil kartu king. Ngerti ya? Nah, kalau mengerti, kita lanjut peluang yang kedua. Peluang yang kedua tentang peluang majemuk. Peluang majemuk nanti juga ada banyak macamnya. Untuk yang pertama, peluang majemuk di sini adalah peluang majemuk saling lepas. Apa itu peluang majemuk saling lepas? Peluang majemuk saling lepas yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Maksudnya apa? Ketika ada dua kejadian, kalian lempar, itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, ketika saling lepas, itu bisa kalian rumuskan P A anggota B, bukan anggota D, maaf, P A gabungan B. Huruf U ini bisa kalian baca dengan gabungan. Kalau saling lepas, rumusnya PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, saling lepas itu bisa dibaca gabungan atau bisa juga dibaca peluang kejadian A atau B. U ini bisa dibaca dengan gabungan, bisa juga dibaca dengan atau. Tapi dalam soal nanti biasanya muncul kalimat atau. PA atau B. Jadi diingat ya, rumus saling lepas itu PA atau B sama dengan PA ditambah PB karena dia ada dua kejadian. Contohnya, dilihat di sini. Dua dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11. Nah, bisa kalian lihat ciri untuk saling lepas dalam soal itu biasanya diberikan kata atau. Nah, kalau ada atau,
Berarti kalian bisa menggunakan rumus PA atau PB, saling lepas. Coba dilihat, dua dadu dilempar. Peluang munculnya mata dadu jumlahnya 10 atau 11. Berarti di sini kan ada dua kejadian, yaitu kejadian munculnya angka 10, munculnya jumlah 10, dan munculnya jumlah 11. Berarti ada PA dan ada PB. Kita cari dulu PA-nya. PA-nya jumlahnya 10. Ada berapa dadu yang jumlahnya 10? Tadi pasangannya ternyata 46, 55, dan 64. Ternyata banyaknya jumlah 10 ada 3. Berarti PA adalah NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Kenapa? Karena dia 2 dadu. Itu kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua, PB-nya. Dia muncul jumlah 11. Ternyata jumlah 11 itu pasangan 56 dan 65. Ada berapa? Ada 2. Berarti PB-nya 2 per 36. Dari muncul jumlah 10 dan muncul jumlah 11, apakah ada kejadian yang sama? Ternyata tidak ada kejadian yang sama, karena di sini 46, 55, 64, dan 56, 65. Adakah yang sama? Ternyata tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, berarti dia kejadian saling lepas. Kalau saling lepas, kalian bisa gunakan rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB. A-nya tadi 3 per 36, PB-nya 2 per 36, berarti diperoleh 5 per 36. Gitu ya. Saling lepas itu tidak ada dua kejadian yang sama-sama terjadi atau kejadiannya sama, dan dia dalam soal ada kata atau. Itu ya, kalian bisa rangkum sendiri untuk bisa memudahkan kalian dalam mengerti. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Kalau tadi saling lepas artinya tidak ada kejadian yang sama. Terus bagaimana kalau tidak saling lepas? Kalau kejadian tidak saling lepas, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama. Jadi dari kejadian A dan kejadian B itu ada salah satu kejadian yang sama-sama terjadi atau beririsan. Nah, di sini ada irisan. Maksudnya apa? Ya, terjadi A dan terjadi B. Untuk tidak saling lepas, rumusnya PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Irisan, kalau ada N, huruf N ini dibaca irisan atau dibaca dan. Paham ya? Kalau dia tandanya seperti ini, dibaca atau. Nah, kalau tandanya N dibaca dan. Begitu ya. Nah, untuk kejadian lepas, saling lepas dan tidak saling lepas, dia sama-sama menggunakan rumus PA atau B. Ya kan? Tadi saling lepas juga PA atau B, ini tidak saling lepas juga PA atau B. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini di belakangnya. Kalau tadi saling lepas tidak ada PA irisan B atau PA dan B, kalau di sini ada PA dan B. Gitu ya. Kalau tidak saling lepas, PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Contohnya bagaimana? Nah, di sini dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau kartu king. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi dia di sini saling lepas atau tidak saling lepas. Caranya bagaimana? Kalian tentukan dulu peluang masing-masing, peluang keluar merah dan peluang keluar king. Ya, peluang kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah bisa kalian hitung. Ternyata kartu yang berwarna merah ada sebanyak 26
Jadi peluangnya ada 26/52. Sedangkan kejadian kedua, peluang munculnya king. Kartu king ada berapa? Ada 4/52. Dari kedua kejadian ini apakah ada yang sama? Ada. Apa yang sama? Yaitu kartu king yang berwarna merah, ya kan? Kartu king kan ada 4. Dia ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Kalau yang berwarna merah, karena peluang pertama merah, berarti kartu king apakah ada yang berwarna merah? Ya jelas, kartu king ternyata ada yang berwarna merah. Berapa yang berwarna merah? Ada 2. Jadi ada 2 kejadian yang sama-sama terjadi, yaitu PA irisan B, yaitu peluang kejadian kartu king yang berwarna merah. Tadi berapa? 2/52. Bisa dipahami ya sampai di sini? Masing-masing kalian cari dulu peluangnya, kemudian carilah peluang yang sama-sama terjadi. Karena di sini peluang yang terjadi sama-sama terjadi adalah kartu king yang berwarna merah. Itu ya. Perbedaannya di sini PA dan B atau PA irisan B. Tinggal kalian masukkan rumus, ternyata diperolehlah 28/52. Jadi kalian harus hafal rumus, kalau keliru rumusnya tidak bisa. Terus yang kedua, kejadian saling bebas. Tadi ada saling lepas, sekarang ada saling bebas. Oh iya, berarti dapat kalian rangkum kalau kejadian saling lepas atau tidak saling lepas itu rumusnya PA atau B. Sekarang kalau dia saling bebas itu PA irisan B, gitu ya. Kalau lepas PA atau B, kalau bebas PA dan B. Jadi nanti kalau ada soal atau dan, nah kalian bisa menentukan itu saling lepas atau saling bebas sehingga tidak salah rumus. Sekarang kalau saling bebas, 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Nah, di sini PA irisan B atau PA dan B rumusnya PA kali PB. Begitu ya. Pokoknya kalau saling bebas itu dan, kalau saling lepas itu atau. Contohnya bagaimana? Nah, di sini. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Nah, di sini ada kata dan. Kalau ada kata dan, berarti kalian bisa menggunakan rumus saling bebas. Dia ada 2 kejadian juga. Yang pertama muncul gambar pada koin dan yang kedua muncul mata dadu ganjil. Yuk kita cari dulu PA. Peluang muncul gambar pada koin. Koin tadi ada angka dan gambar. Berarti NS-nya ada 2 ya. Keluar angkanya berapa? Ya jelas 1. Berarti PA-nya 1/2. Sekarang PB-nya mata dadu ganjil. Ganjil tadi dadu tadi ada 6. Berarti NS-nya 6. Muncul mata dadu ganjil. Ganjil tadi ada 1, 3 dan 5. Berapa? Ada 3. Berarti peluangnya 3/6. Kalau begitu, PA dan B adalah setengah kali setengah, 1/4. Gampang kan? Gampang ya. Yang penting kalian tahu rumusnya dan tahu soal itu menggunakan dan atau menggunakan atau, saling bebas atau saling lepas. Nah, sekarang peluang bersyarat. Apa itu peluang bersyarat? 2 kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas, tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya. Nah, di sini untuk peluang bersyarat ada 2 rumus. Yang pertama, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. PA syarat B yaitu PA irisan B per PB. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu yaitu PB syarat A, berarti PA irisan B per PA. Gitu ya.
Kalau B-nya terjadi dahulu berarti dibagi PB. Kalau A-nya terjadi dahulu berarti dibagi A. Langsung saja ke contohnya. Di sini dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Berarti ada syaratnya dadu pertama muncul 5. Karena tadi rumusnya PA irisan B per PA atau per PB, berarti kita cari dulu peluang muncul dadu pertama peluang dadu pertama muncul 5. Nah, muncul 5. Dadu pertama 5. 5 5 5 5 5 5. Ada berapa? 51, 52, 53, 54, 55 dan 56. Yang penting dia angka pertamanya adalah 5. Ada berapa? Ternyata ada 6. Terus kejadian yang diminta peluang jumlah mata dadu lebih besar dari 9. Berarti jumlahnya harus 10 atau 11. Ternyata ada 55 dan 56. Ada berapa? Ada 2. Berarti peluangnya apa? Ya, kejadian berjumlah 9 dibagi kejadian munculnya mata dadu pertama 5. Berarti 2 per 6. Bisa ya? Ini PA irisan B-nya peluang muncul mata dadu lebih dari 9 tadi ada 2. Terus syaratnya apa? Syarat dadu pertama muncul 5. Ada berapa? Ada 6. Berarti peluangnya 2 per 6. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya. 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Oh ya, tadi yang tidak menggunakan rumus, yang ini menggunakan rumus. Nah, sama tadi ya. Untuk PA irisan B-nya tadi kan 2 per 36. Kenapa 2 per 36? Nah, di sini. Muncul mata dadu lebih dari 9. 55, 56, 2. Peluangnya, anggota sampelnya ada berapa? 36. Berarti 2 per 36. Terus syaratnya apa? Syaratnya muncul mata dadu pertama 5. 5 tadi 1 2 3 4 5 6 dibagi 36. Berarti tinggal PA irisan B-nya 2 per 36 dibagi PB-nya 6 per 36. Diperolehlah 2 per 6. Ini menggunakan rumus. Kalian masing-masing cari peluangnya NA per NS, ya kan? PP juga NA per NS. Tinggal dibagi irisannya 2 per 36 dibagi 6 per 36. Kalau yang di sini tadi tidak menggunakan rumus, tapi tinggal kejadian yang diharapkan dibagi syaratnya, ya. Syaratnya apa? Itu sebagai NS-nya. Berarti kejadian yang diharapkan sebagai NA, syaratnya sebagai NS. Berarti tinggal 2 per 6. Kalian terserah mau pakai cara apa, yang penting hasilnya sama. Yang pertama bisa langsung kalian cari NA dan NS-nya. Yang kedua menggunakan rumus ini. Masing-masing kalian cari peluangnya dulu. Terus kemudian masukkan di rumus, tinggal kalian bagi. Begitu ya. Begitulah untuk materi peluang dari awal sampai akhir. Tadi ada peluang kejadian, ada frekuensi harapan, ada ruang sampel, titik sampel, percobaan, kejadian, terus ada saling bebas, tidak saling bebas, saling lepas, tidak saling lepas, dan kejadian bersyarat. Itu yang harus kalian pelajari di peluang. Diperhatikan lagi, dipahami lagi, harus bisa membedakan rumus-rumusnya. Kalau memang belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya, putar-putar lagi sekiranya sampai kalian paham. Tapi kalau masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya. Dikoordinir pertanyaannya apa saja, nanti bisa diserahkan kepada saya. Nanti kalau memang butuh penjelasan, butuh pembahasan, kita bisa bahas secara bersama-sama supaya kalian bisa paham semua. Nah,
Kalau sudah jelas, kalian bisa mengerjakan latihan soal ini 1-5. Coba kalian pahami soalnya dan coba dikerjakan. Nanti kita bahas untuk penyelesaiannya. Apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum? Baik, untuk peluang saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.